Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di tiap saat dan kerja tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Apa kabar kita hari ini? Dan rasanya kalau saya menghitung sudah hampir kita 1 bulan dari sejak tanggal 22 Maret kita melakukan ibadah secara online, lalu kemudian kita melakukan stay at home dan tidak melakukan banyak kegiatan di gereja. Dan kita masih hari ini juga harus menghadapi situasi-situasi yang terbaru seperti PSBB yang sebentar lagi juga akan dilaksanakan di tanggal 22, tepat 1 bulan setelah kita melakukan isolasi diri dalam rangka kita memutus persebaran COVID-19 ini. Dan di tengah krisis yang kita alami, marilah kita sama-sama hari ini merenungkan firman Tuhan tentang bagaimana sebenarnya kita juga bisa belajar dari krisis yang dialami, tetap tenang karena tangan Tuhan yang mengatur, memegang ini semua. Dan sebelumnya mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami bersyukur Tuhan karena penyertaan Tuhan masih berlangsung sampai hari ini, dan juga Tuhan masih menyertai kami dalam situasi yang sedang kami hadapi saat ini. Oleh sebab itu, biarlah melalui firman Tuhan yang kami baca dan renungkan, kami kembali dikuatkan untuk kami boleh melihat bahwa dari krisis sekalipun kami masih boleh belajar bagaimana kasih penyertaan Tuhan tetap berlangsung di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kehidupan kami, pembacaan firman dan perenungan ini ke dalam tangan kasih penyertaan Tuhan. Demi Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Nah saudara, pembacaan kita diambil dari Lukas 8 ayat 22 sampai ayat yang ke-25. Saya akan membacakannya kepada saudara semua. Pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya, dan ia berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang danau." Lalu bertolaklah mereka. Dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada dalam bahaya. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Guru, guru, kita binasa." Ia pun bangun, lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu. Dan angin dan air itu pun reda dan danau itu menjadi teduh. Lalu katanya kepada mereka, "Di manakah kepercayaanmu?" Maka takutlah mereka dan heran, lalu berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini? Sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air, dan mereka taat kepadanya." Saudara, di tengah krisis yang kita alami, Allah tetap bersama-sama dengan kita. Nah, saudara, kalau kita membaca bagian Lukas 8 ayat 22 sampai 25 tadi, setidaknya bagian firman Tuhan ini menceritakan dan juga memberikan sebuah gambar yang sukacita tentang perjalanan hidup kita bersama dengan Tuhan. Nah, saudara, yang pertama yang kita bisa pelajari adalah segala sesuatu ini terjadi pada kita, semuanya ini ada dalam rencana dan kontrol Allah. Kenapa saya bisa mengatakan begitu, saudara? Kenapa? Karena di ayat 22 dinyatakan bahwa Yesus sendiri yang memilih rute perjalanan air melalui Danau Galilea untuk ditempuh bersama-sama dengan para murid-muridnya. Jadi Yesus sendiri yang memilih jalan itu. Saudara, yang kedua, dalam Lukas 8 ayat 22 sampai 25 kita belajar juga bahwa kehadiran Yesus itu menjamin kelangsungan dan keselamatan hidup dari para murid. Saudara, perjalanan yang memang mencemaskan itu juga ditempuh oleh Yesus bersama para murid, dan Yesus menjamin kelangsungan dan keselamatan hidup para murid.
Meskipun nanti di ayat 23 dikatakan bahwa Yesus tertidur ketika topan menerpa perahu mereka, dan para murid pun merasa ketakutan hingga mereka membangunkan Yesus dan berkata bahwa mereka akan binasa. Saudara-saudara, dalam krisis yang kita alami seringkali kita merasa di mana Tuhan? Tampaknya Tuhan tertidur. Saudara, di awal kita katakan Tuhan tidak tertidur. Tuhan bersama-sama dengan mereka. Dan kebersamaan dengan mereka itu memberi jaminan bahwa kelangsungan keselamatan hidup para murid tetap ada di tengah situasi badai sekalipun. Dan yang ketiga, saudara, ketika kita belajar dari Lukas 8 ayat 22-25, krisis kehidupan merupakan kesempatan bagi kita untuk semakin mengenal Yesus dan juga kasih-Nya. Saudara, ketika danau itu ditenangkan, maka Yesus bertanya kepada para murid-murid, "Di manakah kepercayaanmu?" Nah, saudara, di tengah krisis yang kita alami, pertanyaan ini juga ditanyakan kepada kita ketika kita merasa diri kita gelisah, gundah, kehilangan pengharapan. Maka pertanyaan di manakah kepercayaanmu juga ditanyakan oleh Tuhan kepada kita. Saudara, setiap krisis, bahkan jika kita mengalami yang terburuk kematian pun, sesungguhnya ini mengandung kesempatan bagi kita untuk mengalami kuasa dan kasih Tuhan. Bahwa dalam krisis pertolongan Tuhan juga tetap hadir bersama-sama kita. Tetapi juga sebaliknya, krisis juga kesempatan sebenarnya bagi kita untuk membuktikan bahwa kita juga mampu tetap percaya dan mengasihi Tuhan di tengah situasi seperti ini. Selamat menjalani hari ini. Kiranya kasih Tuhan tetap menguatkan kita untuk kita terus menjalani hidup bersama dengan Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin.